Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silakan dirapikan dulu tempat duduk kalian masing-masing. Kita akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti hadir semua. Untuk mengambil berkah pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak, kaifa halukunna? Alhamdulillah innana bil khair wa antum. Alhamdulillah inni bi khair. Untuk kita lebih memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ada baiknya kita menonton dulu cuplikan lagu berikut ini. Dari tayangan tontonan kita tadi, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa ngasih pendapatnya? Ustaz, silakan. Saya Ustaz. Baiklah, hikmah yang bisa saya ambil dari lagu tadi ini adalah ketimun adalah yang tidak ada harganya kalau di kota. Kalau di desa dia ada harganya yang bisa melengkapi segala sesuatu. Sekian dari saya. Bagus. Tepuk tangan. Baiklah. Ustadz ingin menjelaskan sedikit hikmah dari tontonan yang barusan kita lihat di depan. Jadi betul kata teman kalian tadi bahwa ketimun bumbu itu walaupun di satu tempat dia tidak berharga, namun di tempat lain dia menjadi berharga. Demikianlah kita manusia, anak-anak. Boleh jadi kita di satu tempat tidak dihargai oleh orang, namun di tempat yang lain kita bisa menjadi berharga. Dengan kata lain, yakinlah bahwa kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku makhluk yang sempurna, memiliki harga dan mulia di mata Allah. Dan lebih penting bagi kita adalah kemuliaan itu bukan di mata manusia, tapi kemuliaan itu adalah di mata Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, perhatikan layar di depan. Itu di situ ada beberapa pertanyaan untuk kalian sebagai tolak ukur yang awal sebatas mana kalian mengetahui materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yakni yang pertama, siapakah yang menciptakan manusia? Ustaz minta tolong, siapa yang bisa menjawab? Saya Ustaz. Yang menciptakan manusia adalah Allah. Bagus. Tepuk tangan. Teman kalian tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ustadz utarakan. Sekarang Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yakni yang pertama, diharapkan kita semua selaku peserta didik dapat membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 sampai 14. Kemudian menganalisis isi kandungan daripada Quran surat Al-Mu'minun ini. Setelah itu mengomunikasikannya, dan yang terakhir mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan adapun langkah-langkah dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kalian akan menyaksikan suatu tayangan
tentang fase penciptaan manusia, dilanjutkan nanti akan ditampilkan dalam PowerPoint tentang isi kandungan daripada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini. Setelah itu nanti Ustadz mintakan beberapa dari kalian mencocokkan kata dengan metode kotak kosakata yang telah Ustadz siapkan di depan kalian. Dan setelah itu dilanjutkan nanti siapa di antara kalian yang belum memahami daripada isi kandungan Quran Surah Al-Mu'minun ini, Ustadz perkenankan untuk bertanya. Setelah Ustadz anggap dan kita anggap kalian sudah memahami sedikit banyak daripada isi kandungan Quran Surah Al-Mu'minun ini, nanti Ustadz mintakan kalian dalam bentuk perkelompok mengerjakan lembaran kerja peserta didik LKPD yang berisi rumusan masalah terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah itu Ustadz persilakan kalian untuk melakukan verifikasi, mengolah data terhadap rumusan masalah yang telah Ustadz berikan kepada kalian. Dianggap kalian sudah selesai, nanti salah satu dari perwakilan kelompok masing-masing untuk mempresentasikannya ke depan, sedangkan teman-teman yang lain dipersilakan untuk mendengarkan. Setelah itu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan dipertanyakan kepada teman yang berdiri selaku perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan tadi. Dan sebelum terakhir nanti Ustadz persilakan kalian bekerja secara kelompok juga untuk membuat peta konsep berdasarkan tema yang telah Ustadz berikan kepada kelompok masing-masing. Terakhir, penutup. Di dalam penutupan ini nanti masing-masing kalian merefleksi terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan, apakah ada kesulitan di dalam pembelajaran pada hari ini. Nanti Ustadz bagikan refleksi untuk kalian masing-masing secara individu. Terakhir, nanti kita akan diberikan juga pemahaman awal tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yakni terkait Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 terkait kejadian manusia, diciptakannya manusia, dipersiapkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dan terakhir kita tutup dengan doa. Demikianlah rangkaian pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa jenis penilaian kita pada pagi hari ini yakni berupa observasi secara kelompok melalui LKPD dari rumusan masalah tadi. Dan yang kedua adalah penilaian praktek unjuk kerja, yang itu insya Allah akan kita laksanakan di akhir materi di pertemuan yang akan datang. Jadi menghafal atau membaca Quran Surah Al-Mu'minun atau Quran ayat-ayat pilihan yang lain yang terkait dengan penciptaan manusia ini. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini dengan pertama-tama kita akan menyaksikan di depan di layar tentang proses atau fase penciptaan manusia. Mari kita saksikan. Bagaimanakah proses kejadian manusia? Kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan barusan, perhatikan di layar. Di sini ada ayat yang terkait daripada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ustadz persilakan dulu perwakilan dari kalian untuk membacakan ayat beserta artinya. Dipersilakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk laut. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Sadaqallahul adzim. Baik, dari isi kandungan surah Al-Mu'minun ayat 32, ayat 12 sampai 14 ini, silakan diperhatikan di depan bahwa surah Al-Mu'minun merupakan surah yang ke-23 yang terdiri dari 118 ayat dan termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Penciptaan manusia di dalam surah ini terdapat pada ayat 12 dan 14. Baik, anak-anak, di depan ini ada kumpulan daripada kosakata terkait dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Jadi tugas kita, Ustaz mintakan perwakilan dari kalian untuk mengisi kolom-kolom yang kosong yang sesuai dengan arti kata yang telah Ustaz tempelkan di sini. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Siapa? Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan yang lain yang bisa. Saya Ustaz. Ya, silakan. Mas kecil. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada anak-anak sekalian bahwa dari hasil yang telah kamu lakukan di depan ini terlihat bahwa alhamdulillah kita sudah sebagian besar memahami kata per kata daripada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita harapkan kalian bisa memahami lebih jauh, bukan sekedar katanya saja, tapi bisa memahami isi kandungan daripada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 14 ini. Baiklah, Ustaz silakan di antara kalian kira-kira ada hal-hal yang belum dipahami terkait dari materi yang telah kita simak dan perhatikan di depan. Silakan, ada. Ya, silakan. Apakah manusia diciptakan dari segumpal tanah atau segumpal darah? Kalau ada yang lain mau bertanya, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan saripati dari tanah? Dari dua pertanyaan teman-teman kalian, yang pertama tadi, apakah manusia berasal dari segumpal tanah atau segumpal darah? Kemudian teman kalian yang kedua bertanya, apa yang dimaksud dengan saripati dari tanah? Jadi ini dua pertanyaan, namun pada dasarnya jawabannya sama. Yang ditanya, berasal dari manakah manusia? Sesuai dengan ayat yang barusan kita pelajari tadi, bahwa dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 tadi
disebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan telah kami ciptakan atau kami jadikan manusia dari saripati dari tanah. Terkait juga dengan pertanyaan yang pertama, apakah manusia berasal dari segumpal darah, segumpal tanah atau segumpal darah? Jadi jawabannya sesuai dengan jawaban dari Rasul Al-Mu'min tadi, bahwa manusia berasal dari tanah. Yang dimulai dari tanah inilah saripati-saripati yang terkandung di dalam tanah, yang berada di dalam tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan, air pun demikian yang dikonsumsi oleh manusia. Yang dari saripati yang dikonsumsi oleh manusia itu akan menjadi sel-sel pembentuk dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah sel sperma yang dimiliki oleh laki-laki dan sel telur yang dimiliki oleh perempuan. Dari sinilah bermula proses terjadinya atau terciptanya manusia melalui hubungan pernikahan, bertemunya sel laki-laki dan sel perempuan yang disebut sperma dan telur di dalam kandungan, di dalam rahim seorang perempuan, bertemunya sel laki-laki, sel sperma tadi membuai sel telur, maka dalam proses itu terjadilah segumpal darah yang dia melekat di dalam dinding rahim perempuan. Anak, setelah tadi kalian menanyakan beberapa hal terkait dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 ini, sekarang Ustadz akan memberi tugas kepada kalian bekerja secara kelompok dalam bentuk LKPD, yang mana di sini ada beberapa rumusan masalah yang telah Ustadz buat, dan Ustadz beri tugas kepada masing-masing kelompok untuk menjawab rumusan masalah yang ada di depan sesuai dengan LKPD yang telah Ustadz bagikan di masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok apa, kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok bagaimana, dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok mengapa dan untuk apa. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok, verifikasi datanya, olah datanya melalui buku-buku, baik itu buku-buku yang kalian pegang atau melalui Al-Quran ataupun melalui buku-buku digital yang kalian miliki. Silakan bekerja bersama, dan nanti terakhir perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bersiap mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan, dan kelompok yang lain dipersilakan untuk memperhatikan dan menanyakan hal-hal yang kiranya belum dipahami. Ustadz persilakan. Baik, waktu selesai. Sekarang Ustadz persilakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil olah datanya. Dipersilakan kelompok yang pertama, kelompok apa? Baiklah, tujuan saya di sini untuk mempresentasikan rumusan masalah kelompok apa. Apa yang menjadi asal mula manusia menurut Al-Quran? Asal mula manusia menurut Al-Quran adalah dari tanah, yaitu bahan dasar yang dijadikan sebagai penciptaan manusia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, kelompok bagaimana? Persilakan wakilnya maju ke depan. Silakan. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana fase perkembangan embrio dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat ini menyiratkan tahap-tahap awal perkembangan embrio, mulai dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, hingga pembentukan tulang belulang yang diselimuti dengan daging. Sekian, terima kasih. Ya. Baik, lanjutkan kelompok yang ketiga, kelompok mengapa atau untuk apa. Dipersilakan perwakilannya. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 3 masalah apa maksud dibalik penciptaan manusia menurut Al-Quran. Maksud dibalik penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah untuk menguji manusia, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi dan memperoleh kehidupan yang bermakna, serta menjalankan tanggung jawab sebagai hamba
Ya, silakan duduk. Aplaus buat teman-teman. Silakan masing-masing kelompok membuat peta konsep terkait dari rumusan masalah yang barusan kalian paparkan di depan tadi. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini saya rasa sudah cukup. Namun sebelum kita akhiri, adalah baiknya kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Yang mana ini silakan diperhatikan di depan, sudah ada beberapa item tentang refleksi bagi kalian semua. Yang pertama, apakah pembelajaran pada hari ini menarik menurut kalian? Kemudian apa yang dapat kamu pahami terkait materi pada hari ini? Dan selanjutnya, dalam hal apakah yang belum kamu pahami terkait pada materi yang kita pelajari pada hari ini? Silakan kalian isi dalam bentuk kolom iya atau tidak, yang sebagaimana yang telah Ustadz bagikan kepada kalian masing-masing. Silakan. Setelah kalian melakukan refleksi diri tadi, terakhir Ustadz memberikan tugas kepada kalian masing-masing secara individu ataupun kelompok mempelajari materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, yakni terkait dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mari anak-anak, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Shallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa